yeah. Yeah, yeah, yeah. Halo sahabat ekonomi, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas manajemen reguler C, mata kuliah ekonomi internasional yang diampu oleh Ibu Endah Puspitasari SEMM. Sebelumnya, perkenalkan saya Rini Siti Khairunisa dengan NIM 3402240073. Di sebelah kanan saya Elana Liana Nabila Rajabila Nur Cahyani dengan NIM 3402240099. dan di sebelah kiri saya. Halo, saya Karel Alfian Nugraha dengan NIM 3402240126. Pada video kali ini, kita akan membahas materi sangat penting dalam perdagangan internasional, yaitu sistem kurs valuta asing atau FALAS. Materi kali ini sangat membantu kalian untuk memahami bagaimana nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain ditentukan. Yuk kita simak dulu pembahasannya. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Mungkin masih banyak nih dari teman-teman di luar sana yang masih asing ketika mendengar istilah apa sih valuta asing dan kurs itu? Nah, dalam perdagangan internasional dan transaksi antar negara, setiap negara memiliki mata uang yang berbeda. Dari perbedaan tersebut, maka dibutuhkan suatu alat untuk menukar nilai mata uang antar negara agar transaksi dapat dilangsungkan secara adil dan seimbang. Alat penukaran tersebut biasanya dikenal dengan istilah valuta asing. Valuta asing atau yang lebih akrab didengar sebagai falas merupakan mata uang negara lain yang digunakan dalam transaksi antar negara. Misalnya, dolar Amerika, yen Jepang, dan euro. Sedangkan kurs valuta asing merupakan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Contoh, 1 US dollar sama dengan 16.698 rupiah. Artinya, 1 dolar Amerika dapat ditukarkan dengan harga senilai 16.698 rupiah. Perlu kalian ingat, kurs itu ibarat harga mata uang asing. Seperti harga barang, nilainya dapat berubah-ubah tergantung kondisi ekonomi dan permintaan di pasar. Selanjutnya kita bahas mengenai fungsi pasar falas. Pasar valuta asing memiliki beberapa fungsi penting, di antaranya: yang pertama, sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Yang kedua, membantu menentukan harga barang ekspor dan impor. Yang ketiga, menjadi dasar investasi luar negeri dan perjalanan internasional. Dan yang keempat, digunakan untuk hedging, yaitu melindungi nilai uang dari risiko perubahan kurs. Hedging itu intinya berjaga-jaga. Misalnya nih, perusahaan takut tiba-tiba kurs naik, maka mereka memutuskan mengamankan nilai tukar sejak awal. Yang ketiga, jenis-jenis kurs. Dalam transaksi valuta asing terdapat 3 jenis kurs. Yang pertama, kurs jual. Kurs jual yaitu harga ketika bank ingin menjual mata uang asing ke masyarakat. Kurs ini biasanya digunakan ketika kita ingin membeli mata uang asing. Biasanya dijual dengan harga lebih mahal. Yang kedua, kurs beli.
Kurs beli yaitu harga ketika bank ingin membeli mata uang asing dari masyarakat. Kurs ini biasanya digunakan ketika kita ingin menukar mata uang asing ke rupiah. Biasanya dihargai dengan harga lebih murah. Yang ketiga, kurs tengah. Kurs tengah yaitu rata-rata dari kurs jual dan kurs beli. Biasanya digunakan untuk laporan keuangan. Contoh dan rumus kurs tengah. Kurs tengah sama dengan kurs jual ditambah kurs beli dibagi 2. Contohnya, kurs jual 17.000 dan kurs beli 16.000, maka kurs tengahnya adalah 16.500. Yang keempat, sistem penukaran kurs. Ada 3 sistem penukaran kurs. Yang pertama, sistem kurs tetap, yaitu nilai tukar yang ditentukan oleh pemerintah dan bank sentral. Yang kedua, sistem kurs mengambang bebas, yaitu nilai tukar yang ditentukan dari permintaan dan penawaran pasar. Yang ketiga, sistem kurs mengambang terkendali, yaitu nilai tukar yang mengikuti pasar, tetapi bank sentral dapat melakukan intervensi jika diperlukan. Intervensi dilakukan agar nilai kurs tidak naik dan turun terlalu ekstrim. Kita sebagai warga negara Indonesia menggunakan sistem kurs mengambang terkendali. Yang kelima, penyebab perubahan kurs. Nilai kurs dapat berubah karena beberapa faktor. Yang pertama, faktor permintaan dan penawaran valuta asing. Jika permintaan tinggi, maka mata uang cenderung menguat. Yang kedua, neraca perdagangan. Jika ekspor lebih tinggi dari impor, dapat menyebabkan mata uang menguat. Yang ketiga, suku bunga. Jika suku bunga tinggi, dapat menarik investor asing dan menyebabkan mata uang menguat. Yang keempat, inflasi. Inflasi tinggi dapat menyebabkan daya beli menurun dan mata uang melemah. Yang kelima, faktor politik dan psikologi investor. Investor sangat sensitif terhadap kondisi negara. Jika negara tidak stabil, dapat menyebabkan mata uang melemah. Pembahasan selanjutnya ada apresiasi dan depresiasi. Yang pertama ada apresiasi, yaitu kondisi ketika nilai mata uang menguat. Contohnya, kurs rupiah dari 16.700 menjadi 16.300 per dolar. Yang kedua ada depresiasi, yaitu kondisi ketika nilai mata uang melemah. Contohnya, kurs rupiah dari 16.300 menjadi 16.700 per dolar. Ingat, angka kurs semakin kecil maka rupiah semakin kuat. Lalu ada dampak dari perubahan kurs, yaitu jika kurs naik atau rupiah melemah, ekspor akan meningkat tetapi impor akan menjadi lebih mahal. Sebaliknya, jika kurs turun atau rupiah menguat, impor akan meningkat tetapi ekspor menjadi kurang kompetitif. Selanjutnya ada kurs jual dan kurs beli per Desember 2025. Pada Desember 2025, kurs dolar Amerika terhadap rupiah adalah untuk kurs jual sekitar Rp16.781, sedangkan untuk kurs beli sekitar Rp16.614. Sedangkan untuk yen Jepang, untuk kurs beli sekitar Rp106 per yen, sedangkan untuk kurs jual sekitar Rp108 per yen. Perlu diingat, nilai kurs bisa sedikit berbeda tergantung bank, tetapi prinsipnya tetap sama. Selanjutnya, contoh perhitungannya. Jika kalian ingin membeli 100 dolar Amerika dengan kurs jual Rp16.781, maka uang yang dibutuhkan adalah Rp1.678.100.
Dan jika kalian memiliki 10.000 yen dan ingin menukarnya dengan kurs beli senilai 106 rupiah, maka uang yang akan diperoleh adalah 1.060.000 rupiah. Baik, dari beberapa pembahasan yang telah saya dan rekan saya sampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa kurs valuta asing sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, serta kepercayaan pasar. Oleh karena itu, perubahan kurs memiliki dampak yang sangat besar terhadap perdagangan dan perekonomian suatu negara. Demikian materi yang telah kita bahas bersama. Semoga bermanfaat bagi sahabat ekonomi di luar sana dan sampai jumpa di materi selanjutnya. One is the loneliest number that you